Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU dimanapun berada, khususnya adik-adik pelajar yang soleh dan soleha, kembali bertemu dengan kakak di sini dalam Waktu Indonesia Belajar, dalam pembelajaran kemuhammadiyahan dengan tema Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Apabila pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kepribadian Muhammadiyah, kemudian sifat-sifat Muhammadiyah, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah dan lain-lain, maka kakak akan mencoba memperkenalkan, kemudian mencoba untuk menggali tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah atau disingkat dengan PHIWM. Ini produk terbaru ya, pada tahun ini dilahirkan pada muktamar di Jakarta 1992. Apa itu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah? Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami. Kemudian nilai-nilai ini bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercermin kehidupan yang Islami untuk menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, inilah pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Artinya di dalamnya ada seperangkat nilai dan norma Islami yang diambil sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Ini bisa dijadikan pedoman hidup sehari-hari untuk tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani hidup dan kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Betapa Muhammadiyah itu selalu memperhatikan warganya untuk terus berperilaku bersumber kepada Quran dan Sunnah. Dari mulai kepribadian Muhammadiyah, MKCHM-nya, sampai yang terbaru di sini ada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Artinya Muhammadiyah tidak pernah lelah untuk terus bertajdid dalam berbagai bidang demi Muhammadiyah yang maju dan terus maju, demi Muhammadiyah yang berkemajuan, demi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan, baik itu dalam lingkup pribadi, kemudian keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, bagaimana mengelola amal usaha, kemudian bagaimana berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, bagaimana sikap kita dalam melestarikan lingkungan, kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengembangkan seni budaya yang menunjukkan perilaku uswah hasanah. Artinya dalam berbagai bidang kehidupan selalu menjadi teladan yang baik. Maka dari itu disusunlah yang namanya perilaku hidup Islami warga, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah untuk membentengi akhlak perilaku warga Muhammadiyah dalam berbagai kehidupan. Sungguh mulia apa yang dilakukan oleh bapak-bapak kita di Muhammadiyah demi menjaga warganya, membimbing warga Muhammadiyah untuk terus berpedoman kepada Quran dan Sunnah,
menjunjung tinggi agama Islam dalam hidup dan kehidupannya dengan tetap bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian landasan dan sumbernya tadi sudah disampaikan, sudah pasti landasan dan sumber perubahan hidup Islami warga Muhammadiyah ini adalah Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan pengembangan dan pengayaan dari pemikiran-pemikiran formal atau baku ya dalam Muhammadiyah. Nah, ini merupakan pengayaan ya dari pemikiran-pemikiran sebelumnya, seperti matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah, Mukadimah Anggaran Dasar, kemudian Khitbah Perjuangan dan hasil-hasil keputusan Majelis Tarjih. Ini sangat berkaitan erat ya. Mudah-mudahan tentunya kita bisa membahasnya di sini dengan baik. Selanjutnya apa kepentingan dari diadakannya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah? Ini warga Muhammadiyah dewasa ini memang sangat memerlukan dan makin memerlukan pedoman kehidupan yang bersifat panduan dan pengayaan dalam menjalani berbagai kegiatan sehari-hari. Tuntunan ini didasarkan atas perkembangan situasi dan kondisi. Jadi melihat situasi dan kondisi yang terus berkembang, tentunya dengan aneka warna kehidupan yang semakin bervariasi beraneka ragam, maka rasanya Muhammadiyah dituntut untuk membuat satu pedoman bagi warganya, yaitu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah supaya tetap berada di jalan yang benar dalam menjalani hidup ini. Waktu Indonesia Belajar akan kembali setelah yang satu ini. Baiklah, adik-adik pelajar yang soleh dan soleha, kembali bersama kakak di sini dalam Waktu Indonesia Belajar. Dalam pembelajaran kemuhammadiyahan dalam tema pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Kepentingan adanya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini karena memang warga Muhammadiyah ini sangat memerlukan pedoman kehidupan yang bersifat panduan dan pengayaan dalam menjalani berbagai kehidupan sehari-hari. Tentunya tuntutan ini didasarkan atas perkembangan situasi dan kondisi. Antara lain, satu, kepentingan akan adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi segenap anggota Muhammadiyah sebagai penjabaran dan bagian dari keyakinan hidup Islami dalam Muhammadiyah yang menjadi amanat Tanwir Jakarta pada tahun 1992 waktu itu. Ini yang lebih merupakan konsep filosofis. Selanjutnya perubahan-perubahan sosial politik ya dalam kehidupan nasional, terutama di era reformasi ini menumbuhkan dinamika yang sangat tinggi tentunya dalam kehidupan umat dan bangsa. Kemudian perubahan-perubahan alam pikiran di sini yang cenderung pragmatis atau hanya berorientasi pada nilai-nilai semata. Kemudian materialistis, kepentingan materi semata, hedonistis, hanya pemenuhan kesenangan duniawi semata yang menumbuhkan budaya indrawi atau ini kebudayaan duniawi yang sangat sekuler sekali. Dalam kehidupan modern di abad 20 ya, yang disertai dengan gaya hidup modern, terutama dalam memasuki abad 21 waktu itu. Kemudian kepentingan lainnya
terjadinya penetrasi budaya atau masuknya budaya asing secara meluas tentunya, dan multikulturalisme di sini artinya kebudayaan masyarakat dunia yang majemuk ya, yang serba lintas batas ya, yang dibawa oleh globalisasi. Kemudian ada perubahan orientasi nilai dan sikap dalam bermuhammadiyah. Nah ini yang poin 5 ini, bagaimana perubahan orientasi nilai dan sikap dalam bermuhammadiyah karena berbagai faktor. Baik itu faktor internal maupun faktor eksternal yang memerlukan standar nilai norma yang jelas dari Muhammadiyah sendiri. Betapa banyak alasan-alasan, kepentingan-kepentingan kenapa pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu harus segera diterbitkan. Ada 5 poin ya yang menjadi alasannya. Kemudian kakak mencoba menyampaikan tentang sifat dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ya. Ini memiliki beberapa sifat atau kriteria. 1, mengandung hal-hal yang pokok ya, atau prinsip dan penting dalam bentuk acuan nilai dan norma. Itu sifatnya. Di sana sangat prinsip dan sangat penting ya sebagai acuan nilai dan norma. Kemudian bersifat pengayaan dalam arti memberi banyak khazanah untuk membentuk keluhuran dan kemuliaan rohani dan tindakan. Lagi-lagi ini untuk memuliakan rohani dan tindakan kita sebagai warga Muhammadiyah khususnya dan juga umat Islam pada umumnya. Kemudian PHIWM ini bersifat aktual, artinya memiliki keterkaitan dengan tuntutan dan kepentingan kehidupan sehari-hari, sehingga berupaya menjawab tantangan dalam keseharian, berupaya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan keseharian, terutama dalam masalah nilai dan norma ya, masalah-masalah akhlak. Selanjutnya, sifat dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini memberi arah ya bagi tindakan individu maupun kolektif yang bersifat keteladanan. Ketika kita bertindak baik secara individu, munfarid ataupun secara jama'i, secara bersama, maka dituntut kita untuk menjadi teladan, untuk memberi contoh ya, sehingga perilaku kita sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Dan kalaupun kita menyampaikan kebenaran, apa yang disampaikan sudah kita jalankan, sudah kita laksanakan, sudah kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak ada kesempatan orang lain untuk menunjuk dan menyalahkan apa yang kita sampaikan itu. Kemudian yang keenam, PHIWM bersifat ideal, artinya menjadi panduan umum untuk kehidupan sehari-hari yang bersifat pokok dan utama. Yang ketujuh, bersifat robbani, artinya mengandung ajaran-ajaran, pesan-pesan yang bersifat akhlaki yang membuahkan kesalehan, lagi-lagi menuntun kepada kesalehan. Dan yang kedelapan, bersifat taisir, yakni panduan yang mudah dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim, khususnya warga Muhammadiyah. Itulah sifat dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Begitu memudahkan, kemudian begitu indah dengan memberikan gambaran-gambaran kemuliaan akhlak, kemudian bagaimana memberikan arah, bersifat aktual dan memberikan solusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu Indonesia Belajar akan kembali setelah yang satu ini.
Pemirsa TVmu, kembali bersama saya dalam pembelajaran kemuhammadiyahan di waktu Indonesia belajar. Masih dalam pembahasan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Setelah kita membahas tentang sifat dari PHIWM, maka kita sampaikan apa tujuan dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini. Tujuannya sekilas di awal sudah sampaikan bahwa terbentuknya perilaku individu dan kolektif seluruh anggota Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan yang baik atau jadi uswah hasanah untuk menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi dengan tajdid yang dilakukan yang berbentuk PHIWM ini, Muhammadiyah berupaya merumuskan bagaimana memberikan arahan untuk terbentuknya perilaku yang soleh baik individu maupun kolektif seluruh anggota Muhammadiyah secara perorangan ataupun secara organisasi, yang dari perilaku tersebut bisa menunjukkan keteladanan. Kenapa harus keteladanan? Karena suksesnya Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, karena beliau mengedepankan yang namanya keteladanan. Bukan indahnya berbicara, bukan pula karena hal-hal lain selain keteladanan yang diperlihatkan oleh Rasulullah. Sehingga umatnya dengan mudah pada waktu itu mengikuti apa yang Rasul sampaikan. Beliau disegani oleh kawan dan lawan karena perilakunya. Maka harapan kita sebagai warga Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya harus ditunjukkan dengan keteladanan yang baik, baik itu secara individu perorangan maupun secara organisasi. Itulah tujuan dari PHIWM. Kemudian kerangka apa saja atau apa saja yang akan dibahas di pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah? Yang pertama, dalam PHIWM ini nanti akan ada bagian pendahuluan, kemudian bagian keduanya ada Islam dan kehidupan, kemudian bagian ketiganya yaitu kehidupan Islami warga Muhammadiyah. Di sana akan dibagi-bagi dan dibahas secara terperinci, ya, dari mulai kehidupan pribadi, kemudian dalam kehidupan keluarga, kemudian dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian dalam kehidupan berorganisasi. Akan dibahas pula kehidupan dalam mengelola amal usaha. Amal usaha. Karena Muhammadiyah punya banyak amal usaha, ada di sana pedomannya bagaimana cara mengelola amal usaha ini secara profesional, yang menjunjung tinggi kejujuran, kemudian dengan kerja keras, kerja cerdas, dan tentunya dengan kerja ikhlasnya. Di sana ada dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Selanjutnya di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini akan dibahas tentang bagaimana kehidupan dalam berbisnis. Tidak ketinggalan, dalam kehidupan berbisnis juga akan ada pedomannya. Kenapa? Karena bisnis juga merupakan ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, bagaimana berbisnis sesuai dengan aturan Quran dan Sunnah. Tidak sembarang bisnis tentunya kita. Ada pedomannya supaya bisnis kita bisa jadi berkah. Selain mendapat keuntungan duniawi, juga kita punya investasi ukhrawi dari bisnis yang kita jalankan. Selanjutnya, kehidupan dalam mengembangkan profesi. Ada tuntunannya di sini
Selanjutnya, bagaimana kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah sudah punya pedomannya, pedoman hidup islaminya, bagaimana kita berbangsa dan bernegara secara islami yang bisa menebar kedamaian dengan keislamannya itu, yang bisa menyejukkan dengan pedoman yang kita pegang itu. Ada dalam pedoman hidup islami warga Muhammadiyah. Nah, bahkan hal-hal lain seperti kehidupan dalam melestarikan lingkungan. Di sini akan diatur pula bagaimana kita bersikap yang baik kepada lingkungan. Sebagai khalifah fil ardh, tentunya kita mempunyai kewajiban-kewajiban, mempunyai tuntunan tersendiri dalam berperilaku melestarikan lingkungan ini. Selanjutnya akan diatur pula bagaimana kehidupan dalam mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Muhammadiyah tidak akan ketinggalan untuk terus mensupport anggotanya menjadi orang berilmu. Kemudian dan bagaimana cara mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu supaya menjadi ilmu, pengetahuan bermanfaat bagi persyarikatan, bagi umat, dan juga bagi bangsa. Selanjutnya dalam pedoman kehidupan Islami akan diatur tentang kehidupan dalam seni budaya. Dalam seni budaya pun akan ada aturannya, karena seni budaya sesuatu yang tidak bisa dinafikan dalam kehidupan kita. Akan ada seni, akan ada keindahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan nanti bagian keempatnya akan ada tuntunan pelaksanaannya. Nanti juga setelah itu baru bab kelima itu bagian penutup. Baiklah pemirsa TV-mu, demikian pembahasan tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah bagian 1. Sampai jumpa dalam waktu Indonesia Belajar episode sebelumnya. Mohon maaf episode berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.